Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nawaitu istiaka sunatan ini. Bahwasanya qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallah masajiduha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama Al-Fakir ilallah. Saya akan bahas tentang masalah dukun, ya. Dukun dalam Islam, perdukunan, nujum, ramal, dan lain-lain. Menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, dukun atau yang kita kenal sebagai paranormal atau lain-lain, disebut juga dalam bahasa Arab adalah kahin. Bahasa Arabnya tuh kahin atau arraf, peramal. Ramal, tukang tenung. Al-munajjim, ahli nujum atau ahli sihir, sahir, dan hipnotis dan lain-lain. Ada satu hadis dan para ulama memberikan penegasan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, maka para malaikat menundukkan sayap-sayapnya, mereka dengan penuh takut bagaikan suara rantai yang ditarik di atas sebatu yang putih. Apabila telah hilang rasa takut dan dari hati mereka dan mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Jibril menjawab, tentang kebenaran dan Ia maha tinggi lagi maha besar. Lalu para pencuri berita atau setan
pencuri berita dari langit, sebutnya setan-setan itu mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit tersebut seperti hal ini, sebagian mereka di atas sebagian lain. Jadi saling memberi kabar seperti yang sedang panjat pinang, satu kabar di atas, kasih kabar ke orang kedua, terus sampai ke orang banyak kan di bawah. Dan membisikkannya kepada yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya ia membisikkan lagi kepada yang di bawahnya, dan begitu seterusnya, sampai ia membisikkannya kepada tukang sihir dan dukun. Kadang-kadang ia disambar oleh bintang berapi sebelum menyampaikannya, atau ia telah menyampaikannya sebelum disambar oleh bintang berapi. Maka setan mencampur berita tersebut dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan orang, bukan ia telah berkata kepada kita dan pada hari ini adalah hal ini, katanya. Jadi ada kebenarannya tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Maka ia dipercaya karena satu kalimat yang pernah ia dengar dari langit tersebut. Di dalam hadis tersebut ada beberapa poin yang kita akan jelaskan. Jadi hikmah dari hadis tersebut kita akan bahas. Hakikatnya ini semua, kalau apapun namanya, saya akan klasifikasikan dukun itu ke dalam dua hal. Ada dukun yang tradisional, ada dukun yang modern. Yang zaman sekarang, dukun tradisional yang dulu itu seperti di zaman Arab itu ada dukun itu ada, tapi kebiasaan yang dari dulu dukun tradisional itu tempatnya di pedalaman. Biasanya kebanyakan masyarakatnya itu pendidikannya di bawah rata-rata. Jadi pola pikirnya itu sederhana lah. Akhirnya si dukun itu bertindak karena jadi kebutuhan masyarakat, dari mulai melahirkan, dari menanya suatu hal, ahli nujum dan lain-lain. Dan itu pun tipsnya, bayarannya itu sederhana, karena tidak dijadikan mata pencaharian utama itu dukun, karena ada pencarian lain. Jadi si dukun zaman dulu lebih terhormat meskipun tetap ujung-ujungnya adalah melakukan kemusyrikan karena kebodohannya itu, kurang dalam pengetahuan. Adapun yang kedua, ada dukun yang modern, yang zaman-zaman sekarang. Dukun modern ini berbagai macam jenisnya. Bahkan kita sering tertipu. Dukun modern ini ada yang berpakaian yang pakaian modern, jas, bergaul dengan para orang-orang petinggi, dan bahkan pemikirannya cenderung modern. Tetapi di suatu waktu ada beberapa petinggi yang mungkin kurang dalam pengetahuannya, kurang mentalnya, meminta bantuan kepada dia. Akhirnya dia menerima atau meng-ACC apa yang ia inginkan itu. Akhirnya dibantulah dengan dia si dukun ini, dan dengan cara yang semuanya hampir sama praktek dukun itu. Yang diitukan adalah, yang dilibatkan jin setan semuanya. Bahkan ada dukun yang hanya karena mungkin sekarang contoh zaman agamis, mereka berkedok pakai pakaian baju muslim, pakai sorban. Dan ada, tapi saya ini bukan mengarahkan kepada seseorang. Jadi ada dukun yang cerdas caranya, dia pakai pakaian sorban biar diterima masyarakat. Ada masyarakat berbicara, itu kan mereka dengan syariat, katanya, dengan syariat. Ini semuanya adalah hikmah. Padahal praktek dukun dari dulu sampai sekarang nggak jauh beda. Yang dilibatkan adalah khadam, jin. Dia minta bantu sama jin. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh para habaib kita, oleh para guru masyaikh kita, daripada zamannya Syed Ahmad bin Salim Hajir, daripada zamannya Sayyidil Faqih Al-Muqaddam, dari zamannya Sultan Aulia Syed Abdul Qadir Al-Jailani, dari zamannya Imamul Haddad, dari zamannya sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyid Bisim Tudurar, dari zamannya Al-Habib Abdullah bin Marsyatiri,
dari zamannya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Habib Salim bin Abdullah Syatiri sampai sekarang zamannya Habib Umar bin Hafid. Dan yang uniknya, praktek dukun tuh kita tuh pasti tahu banget itu caranya seperti itu. Jadi yang diandalkan ilmu hikmah, nah berkedok. Tapi si murid-muridnya nggak pernah diberikan wawasan yang lebih luas, yang lebih mendasar tentang masalah ilmu syariat, fikih, akidah yang memadai. Disuruh ada asyik dalam menuntut ilmu. Bahkan para ulama ada cenderung yang mengharamkan hal ini. Meskipun berkodok pakai pakaian sorban dan lain-lain, tapi kita harus memproporsionalkan. Ada beberapa ulama, emang ulama mendatangi dukun-dukun, emang ulama itu, masya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan ini adalah wali Allah yang Allah tunjuk untuk memberantas ini dukun-dukun. Sebenarnya ada hadis kita tidak boleh mendatangi dukun. Mungkin redaksinya mendatangi dengan maksud meminta petunjuk dan mempercayai itu. Kalau mempercayai itu udah kufur, mempercayai omongan dukun itu kufur dalam beberapa hadis. Tapi kalau mendatanginya emang niatnya untuk berdakwah, caranya dakwah seperti ini, ya boleh-boleh saja. Dan saya rasa orang seperti ada beberapa ustadz yang mendatangi dukun itu sangat jarang. Dan itu kita harus apresiasi. Dan saran saya, udah, kita jangan mau atau jangan memaksakan diri ikut seperti ini caranya, karena ini mungkin udah anugerah yang Allah berikan kepada salah satu ulama yang emang sudah punya ilmu hikmah, caranya sudah, niatnya bagus. Kita doakan saja, tidak perlu mencari alasan-alasan hal-hal yang menjadikan kita kotor hati, dengki dan iri ya. Nah, menjadikan ini adalah pelajaran, dan ini sebenarnya ada hikmahnya. Jadi orang-orang yang menonton hal ini, video ini contoh yang orang ulama mendatangi dukun, jadi semakin menambah keimanannya. Wah, ternyata benar ilmu Islam itu kuat. Nah, itu kan minimal gitu secara sederhananya. Oh, ternyata benar kekuatan Allah tuh ada. Nah, minimal itu yang tadinya goyang-goyang imannya tuh merekat kembali kepada jalan Allah. Nah, dan itu nggak usah kita hambat atau nggak usah kita mencari hal-hal yang menjadikan kita sendiri yang rugi, jadi kotor hati. Jangan. Kalau itu baik, kita harus proporsional. Mudah-mudahan ini adalah jalannya dari Allah. Dan ini saya rasa karena ini jarang ya, makanya profesi ini ya jarang gitu. Dan ulama hanya menganjurkan kita ahli takwa. Karomah terbaik itu istiqomah. Istiqomah bersedekah, istiqomah sholat jamaah, istiqomah baca Quran, istiqomah sholat isyraq tadi, sholat duha. Dan itu yang menjadikan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah magom-magom tertinggi para wali Allah. Adapun hal ini mungkin ada orang tertentu yang mungkin Allah sudah tunjuk, insyaallah ya. Jadi walhasil apapun yang terjadi, kita bakal bisa mengkriteriakan ini dukun atau bukan. Kita tahu dari amal ibadah. Kalau amal ibadahnya tidak cacat, sholat masih dijalankan, dan akhlak dan pemahaman dalam syariatnya memadai, saya rasa ini adalah para ulama yang ada di jalannya Allah. Kalau ada yang bersorban, pakai pakaian agama seperti tokoh ulama, tetapi satu cacat syariatnya, mungkin kita mengetahui tidak melaksanakan sholat itu orang. Dan ada kemunafikan itu apa? Dia ibadahnya karena ingin dilihat orang, riyaknya terlihat. Kenapa? Untuk formalitas bahwasanya ini saya adalah tokoh agama. Tidak ada dalam keikhlasan hati. Dan terlihat daripada tutur katanya, akhlak adabnya, cara muamalah. Tidak menghasilkan hal yang syubhat. Dan itu pasti kriterianya pasti dukun gitu. Meskipun pakaiannya agama, ketahuan. Dan insyaallah yang ustadz kita yang sekarang yang sedang viral, Al-Ustadz HM Haji Ujang Bustami mungkin ya, dari Cirebon. Insyaallah Allah yang
ada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah ahli zikir, ahli wirid. Adapun caranya terhadap padepokannya dan ilmu hikmah, mungkin saya perlu saran sebelum diarahkannya kepada ilmu hikmah, para santri itu dijadikanlah senang terhadap ilmu yang dasar, ilmu tauhid yang dasar, aqidatul awam, ilmu fikih yang dasar, senang terhadap hafalan arkanul Islam, arkanul wudu, ma'abtalul wudu, ma'abtalus shalah, apa yang menjadikan batalnya wudu, apa yang menjadikan batalnya salat, biar asik dalam keberkahan ilmu syariat. Setelah itu belajarin akhlak-akhlak yang dasar, mulai dari kitab Bidayatul Hidayah, kitab Risalatul Muawwanah, kitab daripada tambah lagi Nasaitud Diniyah, kitab Ihya Ulumuddin, sedikit-sedikit. Jadi bertahap dengan sesuai tangga urutannya. Karena seseorang itu ada yang emang berbakat dalam ilmu hikmah, dan ada yang memang bagaimanapun keadaannya di tempat apapun memang tidak berbakat dalam ilmu hikmah. Tapi hikmah itu Allah yang memberikan. Bahkan seorang yang mungkin tukang kopi di zamannya di Hadramut tidak belajar karena hikmah kepada gurunya, Allah berikan hikmah. Keilmuan semua santrinya masuk kepada tukang kopi itu, gahwa. Jadi hikmah itu ada dalam keistiqomahan. Hikmah itu ada dalam keseriusan, kesungguhan takarrub ilallah, dan mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan, lebih kurangnya, dan itulah mungkin sekitarnya kita bisa paham. Nanti ada dukun tradisional, ada dukun modern, dan apa langkah kita kepada dukun-dukun itu. Satu, perbanyaklah kegiatan yang positif, taklim, majelis taklim bersama para ulama, majelis zikir, majelis ratib, majelis sholawat, hingga kita menghindarkan dari kegiatan yang tidak ada manfaatnya, kegiatan yang di luar daripada ada konteksnya dalam agama Islam, seperti mendatangi dukun, karena itu adalah hal yang akan menjadikan kesubhatan, akan membuka ruang pintu kerja setan. Nah, alhasil kalau mungkin niatnya seperti untuk menyadarkan, mungkin beda hal. Tetapi saya rasa orang seperti ini jarang, dan harus butuh dengan pertimbangan matang dan ilmu yang matang. Yang kedua, perbanyaklah amalan sunnah. Motivasikan diri kita dengan keutamaan amalan sunnah, amalan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menjaga aurat dan zikir kita, aurat pagi dan petang kita, dan itulah penjaga daripada segala hal. Karena kita juga tidak fokus sama dukun-dukunnya, tidak fokusnya sama Allah. Allah sendiri yang menjaga kita. Nah, dan kita tidak fokus dengan apapun yang dilakukan orang yang zalim terhadap kita, tidak akan berpengaruh kalau Allah sudah menjaganya. Kalau kita menjaga daripada zikirnya Allah, auratnya Allah, kita akan terhabiskan waktu dengan yang manfaat, menambah amal. Gimana caranya kemarin sholat duha 4, sekarang bisa 8 istiqomah contoh. Bisa sedekah yang istiqomah, yang setiap subuh. Kemarin 1000, saya tambah 2000. Kemarin sholat tahajudnya belum khusyuk, sekarang khusyuk. Tambah keutamaan sampai tidak ada terbatas keutamaan daripada amal, faedatul amal, daripada ajaran daripada Nabi Muhammad SAW ini, hingga mencapai magom disebut wali abdal. Ada walinya, nanti ada wali kutub, dan itulah sebaik-baiknya posisi. Jangan pendukun bahasa kita. Teman kita itu adalah para orang-orang soleh, minal auliyaillah, daripada malaikatnya Allah. Bahkan terhindar daripada hal kegiatan yang tidak ada manfaat, karena setiap perbuatan kita akan ditanggungjawabkan. Ya, sekian saja dari Al-Fakir. Akhir kata Al-Fakir akan memberikan satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita sebagai ahli pengamal Qur'an, penghafal Qur'an, paham terhadap hikmah dari Al-Qur'an, akhirnya menghasilkan ilmu tauhid, fikih, dan ilmu akhlak yang menjadikan kita ada sebagai
teman dalam hidup kita menuju kepada alam sesungguhnya, yaitu alam akhirat, dan masuk kepada kabupaten surga atau neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke kabupaten surga dan kecamatan, insyaallah kecamatan Da Firdaus insyaallah. Wabil taufiq wal hidayah walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.